mengambil sesuatu untuk kesenangan semata, karena akibatnya akan menjadi mimpi buruk bagi diri dan orang-orang terdekat Anda. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengirim santet kepada perempuan yang menolaknya. Pada malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Andri. Selamat malam, Mas Andri. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Mas Andri ceritakan pada kami? Cerita saya ini cerita masa lalu yang berujung sampai sekarang. Cinta saya dulu ditolak sampai akhirnya jadian dan ujungnya saya sakit hati lalu saya santet. Ditolak, tapi kok bisa jadian? Pertama dia itu saya pelet. Dipelet, setelah itu jadian. Benar. Lalu kemudian Kita hubungan, kita jadian, pacaran. Dia hamil. Hamil, dia minta pertanggungjawaban. Nah, di situ saya bukan tidak mau bertanggung jawab, Mas. Tapi kita beda sikon. Sikon saya itu saat itu tidak punya dana. terus Tapi yang saya sakit hati, dia datang ke tempat kerja saya. Dia maki-maki saya. Dia bilang saya malu, Mas. Orang kantor semua tahu bahwa saya itu telah menghamili dia. lalu Saya nggak terima. Kebetulan saya punya teman. Saya ditunjuk untuk pergi ke orang pintar, untuk apa? nyantet. Termasuk janin yang ada di rahim Benar, anaknya Mas Andri. benar. Oke, lalu Di saat itu saya dikasih barang. Saya dikasih benda. Setiap di atas jam 12 malam saya tusuk-tusuk itu benda yang dikasih hingga dia merasakan namanya kepanasan, kesakitan bagian mana yang ditusuk? di bagian kepalanya. Tujuannya Mas Andri datang ke sini untuk apa? Tujuan datang saya ke sini untuk minta tolong pada Mas Roy untuk melepaskan, untuk menjauhkan saya dari roh tersebut. Rohnya sering mengganggu dan datang. Benar. Seperti apa bentuknya? Kalau saya mimpi, dia itu datang mencekik saya. Seolah-olah itu dia ingin saya mati Dalam mimpi. dalam mimpi. Dan kalau saya pergi ke kamar mandi, dia itu selalu ketawa. Dia selalu ada. Ketawanya seperti apa? Dia seolah-olah itu senang bahwa saya itu dia hantui. Seperti apa ketawanya, masih ingat? Kalau ketawanya itu seperti yang bagaimana kalau kita Kuntilanak. Tapi masih sekarang kayak orang gimana ya, menggebu-gebu gitu terus gemeteran gitu, itu kenapa? Emang biasanya begitu atau gimana? Tidak, dia ada di sini. Dia ada di mana? Dia ada di sini. Mas Andri bisa merasakan atau Bisa. melihat? Saya bisa melihat, saya bisa merasakan. Ada di sebelah mana? Mas Andri, saya mau Dari tanya. tadi ngeliatin mulu, saya Iya, takut. saya mau tanya Mas Andri. Menurut Mas Andri, apa yang Anda lakukan mengakhiri nyawa pasangan Iya, sampai dia meninggal iya, dengan santet iya, dalam kondisi hamil? iya. Apapun alasannya, menyesal nggak? Kalau saya tidak ada penyesalan. Baik.
kami akan ajak Mas Andri untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Andri terlahir pada tanggal 30 Mei 1983. Mendiami rumah bernomor 17. Dia memiliki sifat yang temperamental dan juga pemarah. Saya merasakan sosok Andri memiliki ambisi penuh dendam. Saya melihat ia melakukan sesuatu karena rasa sakit hatinya. Ia tega melakukan apa saja untuk sakit hatinya terbalaskan. Saat ini, dia mengalami karma atas perbuatannya. Saya merasa ada sosok hantu perempuan yang bergentayangan. Dan saya mendengar suara tangisan sosok perempuan. Saya merasakan ada teror di Andri. Saya merasakan firasat buruk di diri Andri. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Tapi saya kok agak takut ya. Kenapa, Roy? Saya merasakan ada hawa lain ya di sini ya. Dengan Mas Andri. Andri dengan tanggal lahir 30 bulan 5 1983 dan nomor rumah 17. Saya melihat kuntilanak. Saya ngerasain sesuatu yang aneh. Saya ngerasain ada yang aneh di sini. Ini Mas Andri pernah sakit hati karena pacarnya hamil. Dia nggak mau bertanggung jawab. Lalu pacarnya mempermalukannya di kantor-kantornya, dari teman-teman kantornya. Lalu kemudian dia datang ke dukun untuk mengirimkan santet dan meninggal, termasuk janin ya. Betul sekali. Saat ini sering digangguin oleh sosok yang rambutnya panjang, suka ketawa-tawa. Suka ketawa-tawa Apakah sendiri. itu kuntilanak yang kamu bilang, Roy? Betul sekali, saya mencoba ingin menggambarkan kuntilanak dan sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan garis merahnya bahwa cinta ditolak, dukun bertindak seperti itu. It's very simple seperti itu. Iya. Tapi yang saya lihat ini lebih benar-benar complicated lagi ketika Mas Andri terjumus dalam lingkaran gaib ini. Saya mau gambar sesuatu yang saya lihat di kepala saya loh. Serem banget. Mas Andri kayak seperti dia bukan Mas Andri lagi ya. Ada yang merasuk dalam badannya Mas Andri itu, Roy? Betul. Saya mencium bau anyir di sini khas. Kenapa nafasnya begitu? Karena kan dia bukan Mas Andri lagi. Gemeteran gitu loh. Dari tadi tangannya. Saya mau coba gambar. Biasanya makhluk halus kalau saya gambar dia tambah marah. Saya pengen pancing dia keluar untuk datang ke saya. Nggak bisa kak. Nggak mau. Kok ke situ? Kenapa? Kuntilanaknya di sini. Kalau kamu makhluk halus, kamu tunjukkan bentuk kamu.
Itu di belakang Mas Roy. Di belakang Mas Roy. Keluar. Saya justru pengen tahu keberadaannya di mana. Ini sebenarnya dia kerasukan atau dia ngeliat hantu atau apa? Karena dia pakai pelet, pakai rem santet juga, Roy. Ampun. Ampun. Mas, tolong. Itu dia. Don't touch it. Jangan disentuh.